Jumlah datanya ada berapa? Dua gitu ya, dipisahkan menggunakan koma. Tapi nanti kalau ditanya indeksnya ada berapa? Satu gitu ya. Kenapa? Karena dia dimulai dari nol gitu ya. Jadi ini adalah nol, indeks ke nol, ini adalah indeks ke satu gitu ya. Makanya di sini misalkan tadi ya, saya akan panggil nilai dengan indeks ke nol gitu ya. Indeks ke nol mesti nanti yang muncul adalah Senin gitu ya. Jadi hari kemudian nol gitu ya. Maka muncul Senin gitu. Nah, kalau kita cek tadi gitu ya, hari dengan indeks ke nol, tipe datanya apa? Maka muncul dia string gitu ya. Tapi kalau kita bicara variabel hari secara keseluruhan, tipe datanya adalah list gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman manggil misalkan hari gitu ya, indeks ke 5 gitu ya, atau indeks ke 4 gitu, mesti error gitu. Kenapa? Karena di hari ini contohnya ya, kalau di tempat saya cuma menuliskan 2 gitu ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin nanti akan muncul. Kalau menuliskan sampai selesai ya tadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, nanti akan muncul. Nah, artinya apa? Ketika indeks yang dipanggil di sini itu tidak ada di dalam si list tadi ya, range-nya, maka dia akan error ya. Keterangannya apa? List index out of range ya. Jadi 4 ini nggak ada gitu ya. Oke. Nah, teman-teman nanti dicoba lagi ya. Nah, di dalam list itu nanti dia bisa menampung tipe data. Kalau di atas ini kan tadi apa? String semua ya. Nah, yang bawah ini kira-kira tipe datanya apa? Angka ini tipe datanya list gitu ya, tapi dia bisa menampung, si list ini bisa menampung tipe data yang lain lagi gitu. Tipe datanya apa? Apa? Integer. Integer ya. Oke, integer ya. Nah, kemudian yang bawahnya lagi. Jadi ini dianalisis dulu gitu ya. Kira-kira, nah kalau kita lihat di sini ternyata apa? Si list ini ternyata dia juga bisa menampung bukan hanya masing-masing apa namanya string gitu ya atau masing-masing integer saja, tapi dia juga bisa menerima tipe data gabungan gitu ya. Jadi di dalamnya ada string, ada integer, bisa jadi nanti ada float, bisa jadi nanti ada list lagi gitu ya di dalam list. Nah, jadi kalau bicara misalkan tipe data dari variabel huruf angka apa? Tipe datanya pasti list gitu. Tapi kalau ditanya tipe data dari variabel huruf angka dengan indeks kedua, misalkan apa? Tipe datanya apa? Indeks kedua. Integer. Integer apa string? Integer. String. String ya. Jangan tertipu ya. Jadi di sini kalau kita bicara jumlah data itu ya, jumlah datanya ada berapa? Tujuh apa delapan? Jumlah data dulu, jumlah data. 7, Pak. Oke, 7 ya. Indeksnya ada berapa? 6. 6 ya. Berarti kalau indeks kedua tadi berapa? Yang mana? 3 itu. 3. Tipe datanya berarti apa? String. Nah, ya string gitu ya. Jadi seperti itu cara cara bacanya nanti ya. Jadi ya ini memang benar tipe datanya adalah list gitu. Tapi kalau kita ditanya lagi tipe data misalkan dengan indeks kedua tadi ya, apa gitu. Nah, jawabannya adalah string ya. Oke. Nah, yang tuple itu sama saja dengan list ya. Sementara ya pemahaman kita sementara gitu dulu gitu. Jadi cuma nanti cara mendefinisikannya ya. Kalau tuple nanti menggunakan apa di sini? Kurung buka gitu ya, kurung buka, kurung tutup. Kalau nanti teman-teman cek, nanti pasti tipe datanya adalah tuple. Nah, jadi ini kan sama nih dengan list yang di atas tadi ya. Dia bisa menampung berbagai macam tipe data gitu ya. Cuma nanti ke depannya kita akan pelajari karakteristiknya lebih jauh ya. List itu kapan menggunakan list, kapan menggunakan tuple gitu ya. Nah, nanti bisa dicoba ya. Nah, untuk yang dictionary, ya yang dictionary
Di sini yang dictionary itu cirinya dulu difahami gitu ya. Kita lihat dulu. Dictionary mesti nanti diawali dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Tapi di dalam dictionary, nah di sini ada nanti yang namanya key, ada yang namanya value. Nah, key itu yang mana? Yang di sebelah kiri. Value itu yang mana? Yang di sebelah kanannya. Dan dipisahkan menggunakan apa? Titik 2 gitu ya. Jadi key-nya apa? Key-nya nanti bentuknya dalam bentuk string ya. Key-nya apa? Misalkan di sini nama, value-nya apa gitu ya. Kemudian key-nya yang mana? Alamat gitu ya. Kemudian di sini key-nya yang mana? Umur. Kemudian value-nya yang mana? Yang di sebelah kanan 17. Kalau kita perhatikan juga sama ya. Jadi kita bikin saja untuk yang dictionary. Misalkan di sini biodata sama dengan kurung kurawal buka gitu ya. Nama, key-nya dalam bentuk string, kemudian di sini namanya Budi gitu ya. Koma, misalkan kita akan menambahkan data baru, umur gitu ya. Kemudian umurnya kita isi dengan 17. Nah, seperti ini dulu. Kalau kita cek lagi tadi ya biodata sini ya. Yang keluar apa? Tipe datanya adalah sini ya, dictionary. Jadi bentuk kayak kamus gitu ya. Kamus itu kan ada ibaratnya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa. Jadi ada key-nya, ada value-nya gitu ya. Nah, kemudian saya pengen menampilkan si Budi gitu ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi ya, biodata. Nah, tapi di sini ya, karena di sini sudah ada key-nya, kita di dictionary tidak menggunakan index ya, tapi langsung panggil key-nya saja. Key-nya siapa misalkan? Nama gitu ya. Nah, jadi biodata nama. Nah, nanti muncul si Budi gitu ya. Saya pengen menampilkan 17 atau umurnya di sini gitu ya. Sama berarti biodata umur gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tipe datanya memang dictionary. Nah, kembali lagi, misalkan saya mau cek gitu ya, biodata, kemudian umur ya, key-nya umur ini tipe datanya apa? Kita cek aja. Biodata umur gitu ya. Seperti ini. Nah, yang muncul adalah integer. Kenapa integer? Karena nilainya 17 gitu ya, 17 dan di sini memang 17 number gitu ya. Nah, begitu juga nanti kalau kita cek si Budi ini ya atau key dengan key-nya nama di sini, tipe datanya apa? Mesti yang keluar apa? Apa? String gitu ya. Karena kita melihat di sini cirinya si Budi ini dia diapit menggunakan quote ya atau double quote. Nah jadi itu basic dulu ya. Jadi setidaknya ketika kita ketemu gitu ya, sebelum kita melakukan pengecekan secara langsung di codingnya gitu ya, kita coba kenali dulu karakteristiknya gitu ya. Misalkan nih, oh ternyata menggunakan kurung siku buka, kurung siku tutup nih variabelnya gitu ya. Bisa jadi nanti tipe datanya adalah list gitu ya. Oh ternyata menggunakan kurung buka, kurung tutup, berarti bisa saja tuple. Ternyata kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, berarti bisa jadi gitu ya, dia dictionary. Nah, tapi nanti dilihat lagi, kalau memang dia dictionary, berarti nanti dia bentuknya adalah berpasangan gitu ya. Jadi ada key-nya, kemudian ada value-nya. Nah, itu. Jadi kita walaupun kita tidak menuliskan kode programnya gitu ya, kalau kita bisa baca ciri-cirinya tadi, itu secara tidak langsung nanti kita sudah paham gitu ya, itu tipe datanya apa gitu. Baik, nah ini nanti bisa dicek ya, jadi ini bisa dicoba ya teman-teman. Ini saya akan loncat ke sini dulu ya. Nah nanti teman-teman bisa pelajari lagi di sini, nanti bikin file namanya list.py. Nah ini adalah cara-caranya tadi memanggil item-item yang ada di dalam list. Jadi dia dimulai menggunakan indeks 0 gitu ya. Tapi kalau ditanya jumlah datanya berarti jumlah semua item. Tapi kalau ditanya indeks ya, jumlah indeksnya berarti ya sederhananya jumlah
semua item dikurangi 1 gitu ya. Pasti nanti ketemu gitu. Misalkan di sini 7 nih, datanya ada 7. Berarti indeksnya berapa? 6 gitu aja ya. Nggak usah dihitung lagi 0, 1, 2 gitu ya. Jadi jumlah data kurangi 1. Oke, saya akan masuk ke source code yang di sini ya. Oke, ini nanti teman-teman bisa pelajari juga. Cuma saya akan ambilkan satu contoh dulu. Ini adalah cara. Jadi nanti bisa saja teman-teman kalau ujian gitu ya, bentuknya cuma flowchart gitu, terjemahkan ke kode program gitu ya. Nah, jadi di flowchart sini saya akan ambil satu buah ini saja ya, satu buah source code saja, karena nanti teman-teman bisa mandiri mengerjakan ini. Contohnya gini, flowchart itu kan punya terminator gitu ya. Jadi ada mulai, ada selesai ya. Ada mulai, ada selesai. Kemudian kita baca di sini, ini ada simbol apa? Simbol apa ini? Kalau di flowchart bacanya apa? Atau ini untuk apa gitu? Untuk? Input. Nah, itu ya, input ya. Oke. Kalau yang di bawah sini untuk apa? Keluaran. Ya, output ya. Jadi walaupun sama nih simbolnya, tapi posisinya kita lihat dan apakah dia kalau di atas ini kan ini udah jelas nih ini adalah input gitu. Tapi kalau di bawah bisa jadi nanti dia hasil dari proses gitu ya. Jadi yang persegi panjang ini kan adalah apa? Proses ya. Contohnya di sini kita punya alas, punya tinggi gitu ya. Nah, kalau saya masukkan tinggi dulu sebelum alas gitu, kira-kira boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ada yang enggak, ada yang boleh gitu. Kalau saya bikin flowchart gitu ya, saya pengen tinggi dulu yang saya inputkan baru alas gitu. Boleh ya? Nah, jadi kan kemarin algoritma itu harus sistematis gitu ya, terurut gitu. Yang paling penting urutannya tidak mempengaruhi proses nanti gitu ya. Jadi misalkan saya input alas dulu nggak masalah gitu. Tapi kalau saya input alas dulu, kemudian saya proses baru saya input tinggi, nah itu keliru gitu ya. Nah jadi nggak masalah gitu ya. Jadi di kode programnya pun nanti boleh aja misalkan tinggi dulu atau alas dulu ya. Kalau misalkan kita ingin sama dengan flowchart ya berarti kita harus ikuti gitu ya. Kita nanti definisikan alas, kita definisikan tinggi. Kemudian rumusnya, formulanya luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Sama saja kan? Oke ya. Nah, oke. Terus programnya gimana? Nah, kita lihat di sini. Input alas gitu ya. Di sini contohnya kita definisikan secara statis gitu ya. Alas sama dengan 5, tinggi sama dengan 3. Berarti yang ini ya, kemudian yang ini ya, ini sudah nih definisikan. Kemudian yang seterusnya yang mana? Yang luas. Kita bikin sini variabel luas. Variabel luas akan menampung perhitungan tadi ya, rumusnya tadi. Alas dikalikan tinggi, kemudian dibagi 2. Nanti kalau di matematika tanda kurung kurung buka kurung tutup ini menandakan apa? Di matematika. Ini kan ada alas kali tinggi dibagi 2 gitu. Nah, ya yang diproses duluan gitu ya. Oke. Nah, nanti juga kalau masuk ke operator kita akan belajar namanya operator precedence gitu ya. Jadi yang mana yang lebih dulu. Cuma kalau di sini kan kita udah jelas gitu. Yang didahulukan adalah perhitungan alas kali tinggi dulu, baru dibagi 2 gitu ya. Nah, ya, terusnya kita tampilkan luas gitu ya. Jadi sini print luas segitiga adalah luas gitu ya. Mau menampilkan boleh ditampilkan lagi si nilai alasnya ataupun nilai tingginya gitu ya. Oke, nah ini kita coba saja. Nah, tapi sekarang di sini inputannya kita bikin dinamis gitu ya. Jadi kalau ini kan dia statis gitu ya. Maksudnya kita definisikan secara manual gitu. Nah, kita bisa ganti. Oh ya, ada yang belum presensi? Sudah semua? Silakan ya, presensi dulu ya, karena mau habis nih. Oke. Udah? Udah ya? Oke. Nah, kita buat
di IDLE-nya ya, file, new file ya. Kemudian di sini namanya apa? Luas segitiga ya. Kita save. Silakan nanti di save. Luas segitiga. Segitiga. Oke, udah ya. Nah, di sini karena kita mau bikinnya di inputnya dinamis, berarti gimana? Alas sama dengan, misalkan ini adalah bilangan integer ya, nanti kita lakukan typecasting, input, nah, masukkan alas gitu ya. Kemudian yang bawah tinggi, misalkan dia integer juga, input ya. Masukkan tinggi gitu ya. Oke. Baru kita proses tadi luas sama dengan alas dikalikan tinggi gitu ya. Kemudian kita bagi dua. Kemudian sini kita print. Nah, mau menampilkan lagi boleh ya, nilai alas misalkan adalah gitu ya. Nah, kenapa dia masih bisa dipanggil si variabel alasnya? Karena kan dia didefinisikan ke dalam variabel, kemudian dia tersimpan di mana, di memori gitu ya. Makanya kita masih bisa panggil gitu. Nilai tinggi adalah gitu ya. Sini tinggi. Kemudian print hasilnya gitu ya. Luas segitiga adalah luas ya. Nah, ini bentuk dari ini tadi ya, bentuk dari flowchart-nya tadi. Jadi kalau kita jalankan run ya, run modul seperti ini. Ini kan udah muncul nih, masukkan alas gitu ya, sini. Berapa tadi? 5 gitu ya. Masukkan tinggi 3. Terus kita enter, nah udah muncul luas segitiga adalah 7,5 gitu ya. Luas awalnya nilai alasnya adalah 5, nilai tingginya adalah 3 misalkan ya. Luas segitiganya adalah 7,5. Jadi ini adalah bagian inputnya di flowchart, ini adalah prosesnya, kemudian yang bawah sini, luas ini adalah outputnya gitu ya. Jadi cara menerjemahkannya nanti seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya. Soalnya waktu kita ini udah habis ya. Nah, mungkin saya jelaskan lagi gitu ya, supaya tidak bingung dulu. Di sini yang kedua itu keliling lingkaran ya. Di sini kan ada nilai pi gitu ya. Nilai pi itu kira-kira nilainya tetap atau bisa berubah-ubah gitu. Tetap ya. Nah, oke. Makanya di sini menggunakan salah satunya simbolnya adalah simbol preparation namanya. Preparation itu adalah simbol yang bisa kita gunakan untuk memberikan nilai awal gitu ya. Jadi kita udah tahu nih nilai pi ini nanti adalah 3,14 gitu ya. Jadi dia anggaplah nilainya itu nilai tetap gitu ya. Nah, itu boleh nanti menggunakan simbol preparation. Kemudian baru input R gitu ya. Kemudian nanti diproses, kemudian tampilkan kelilingnya tuh. Nah, kode programnya itu ada di bawah. Jadi P di sini dia adalah P dengan nilai statis tadi ya, preparation, dari nilai preparation. Kemudian yang R, nah yang R ini nanti teman-teman bisa bikin dia dinamis lagi. Nah, contohnya tadi seperti yang ini ya, kita bisa bikin dia inputannya dinamis. Jadi R sama dengan misalkan integer input masukkan nilai R gitu ya. Nanti nilainya bisa dinamis. Baru nanti kita proses di sini keliling atau K gitu ya sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, outputnya di sini. Nah, di sini baru nanti kalau teman-teman mau melakukan pembulatan gunakan yang namanya round ya. Round kemudian nanti dua ini adalah 2 angka di belakang koma gitu ya. Karena nanti kan bisa saja hasilnya, karena di sini kan dikalikan nanti dengan koma juga gitu ya. Maka nanti hasilnya ya koma. Jadi seperti itu. Yang ketiga nanti silakan dicoba ya. Sambil belajar membaca flowchart-nya gitu. Nah, nanti saya kasih tugas gitu ya. Tugasnya gampang, cuma 1 soal.
Tapi saya bentuk tugasnya cuma flowchart. Jadi sini. Nah, di sini contohnya adalah konversi apa namanya nilai suhu gitu ya. Masukkan nilai Celcius gitu. Kemudian nanti kita konversi dari Celcius ke Fahrenheit ya. Ini kan sudah ada rumusnya nih. Ya berarti apa? Tinggal nanti dibikinkan codingannya aja ya. Nah, jadi boleh inputnya dibikin dinamis tadi ya. Kemudian nanti diproses di sini udah ada rumusnya. Baru apa? Nanti di print gitu ya. Dicetak. Oke, jadi tugasnya itu aja. Silakan nanti teman-teman sambil dicoba lagi yang source code yang ada di sini gitu ya. Supaya kita lebih paham lagi nanti bentuk flowchart. Nantinya apa? Nantinya kalau ada soal kita sudah bisa mengerti ya. Kode programnya nanti seperti apa. Bisa jadi dibalik gitu ya. Saya punya kode program, teman-teman bikinkan flowchart-nya itu juga bisa gitu. Teman-teman misalkan dapat flowchart, jadikan kode program itu juga bisa gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Beda petik 2 sama petik 1 ya. Oke. Nah, di Python itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman menggunakan petik 1 ya tidak masalah, petik 2 ya tidak masalah gitu. Cuma nanti bisa saja gitu ya. Misalkan kalau saya ingin menampilkan gitu ya. Misalkan gini. Oke, sebentar. Share screen-nya tadi. Misalkan saya ingin menampilkan hari Jumat, Mas. Tapi saya pengen yang ada petiknya gitu. Gimana kira-kira? Bisa petik 2 dulu, tuh ya. Bisa jadi nanti ada di sini escape karakter lagi gitu. Cuma kira-kira seperti ini bisa atau enggak? Kita jalankan di sini saja. Bisa kan? Nah, bisa jadi nanti seperti ini gitu ya. Bisa jadi juga, gitu ya. Misalkan seperti ini. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, saya pengennya gitu. Add-nya dipetik gitu. Nah, nanti silakan coba dibalik gitu ya. Nanti dicoba gitu. Nah, nanti banyak lagi nanti ada bukan kasus, tapi nanti cara menampilkan bentuknya pun bisa jadi di sini bentuknya f string, Mas. Misalkan gini. Nanti ada yang namanya f string. Di sini saya tidak memerlukan koma gitu ya. Saya langsung saja masuk ke dalam sini. Tapi saya definisikan sini luas. Kira-kira bisa atau enggak? Kita jalankan. Masukkan alas 5 bagi 3. Sama aja kan. Nah, nanti ada konsep lagi. Ini konsep string namanya, f string. Itu juga nanti bisa gitu ya. Tinggal di sini dipanggil nama variabelnya, tapi diapit menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Jadi misalkan menggabungkan string gitu ya, ada banyak string atau menggabungkan variabel supaya jadi satu baris saja gitu ya, tanpa memerlukan koma. Nah, nanti bisa menggunakan f string seperti ini. Yang penting nanti di kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup variabelnya gitu ya. Oke, mungkin nanti ke depannya juga ada case-case yang bisa kita contohkan gitu ya, untuk supaya lebih paham lagi gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu ya. Terima kasih ya buat teman-teman. Nanti dicek saja di Waskita. Harusnya sekarang sudah muncul ya di Waskita untuk tugasnya. Deadline-nya juga sudah saya sertakan di sana. Jadi silakan pokoknya dikerjakan saja. Kalau ada kesusahan nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman asisten ya, untuk lebih jelasnya gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.
buat teman-teman yang ada di lab dan teman-teman yang ada di Zoom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.